Jadi seperti yang gue bilang kemarin ya, bahwa kita ya jangan terburu-buru untuk open short terlebih dahulu karena ngelihat panic sell yang terjadi sekitar 2% ini. Karena di tanggal 28 November ini ya sama teman-teman ya, kita juga mengalami panic sell sekitar 2% tersebut ya. Dan memang saat ini kita masih ada di dalam channel ascending seperti ini ya. Jadi kalian wajib hati-hati kalau di dalam channel ascending karena setiap kali kita melakukan breakout ya, let's say dari sini kita ke sini ya ke level 17.600, ini juga ada resist di sini ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan long. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang plan Bitcoin berikutnya dan apakah gue masih stay teman dengan plan gue sampai saat ini. Gue akan bahas untuk update dari plan ini. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman-teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilah sendiri lah teman-teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus tambahan gue juga lagi yang ngadain giveaway untuk satu orang pemenang sampai 13 Desember aja, nanti gue akan bagikan 100.000 buat yang menggunakan link referral gue, habis itu aktif share TA Technical Analysis Signal Profit di dalam grup BingX dan kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi di bawah. Oke teman, salah satu good news yang kita bisa lihat ya, kita ngalamin penguatan seperti ini terjadi lagi ya. Dan so far kita masih koreksi dan koreksi ini masih di dalam tahap ascending channel ini. Dan kalau misalnya kalian nanya mengenai plan gue, ya seperti yang gue bilang, gue akan menunggu di level 18K untuk Bitcoin ya. Ya gue nggak tahu ini jangan diikutin karena gue nggak tahu bahwa dia akan menyentuh 18.000 atau enggak. Apakah dari sekarang dia bakalan langsung ngedam teman-teman ya. Kalau misalkan nggak sentuh juga nggak apa-apa karena di sini ada resiko terendah di mana di sini ada big resist teman-teman ya. Karena saat ini seperti yang gue bilang kita ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalkan dari sini ke atas itu sekitar 6,8%, dari sini ke bawah ke support juga ini sekitar 7%. Jadi risk rewardnya masih benar-benar 1 banding 1. Kita ada di tengah-tengah, nggak ada yang tahu ini bakalan kemana gitu ya. Dari segi RSI sekali lagi ini ada bearish divergence, jadi bisa jadi ini juga adalah top teman-teman. Cuman gue pengen kasih lihat dari segi pandang yang lain juga ya. Jadi selain dari hal yang tadi teman-teman kita ngelihat ini bearish divergence terjadi, hal yang bisa memicu Bitcoin untuk akhirnya membentuk top di sini ya. Jadi di level 17.4 ini udahlah top. Ini kita bisa ngelihat adanya falling wedge pada DXY teman-teman. Jadi ini adalah dolar indeks dan seperti yang kita tahu kalau misalkan dolar indeks ini turun, maka harga Bitcoin akan mengalami kenaikan. Kalau misalkan dia ini naik teman ya, maka harga Bitcoin akan mengalami penurunan ya. Jadi ini yang kita bisa lihat bahwa DXY sedang membentuk pola falling wedge yang benar-benar nih kalian bisa lihat ya. Dan kita tahu ending dari pola falling wedge ini cenderung bullish teman ya. Dengan target kalau misalnya kita ukur dari sini, kita breakout dari falling wedge ini dia akan menuju ke level 109 teman. Dan kalau misalnya itu terjadi teman ya, Bitcoin gak usah naik sampai 109. Sorry DXY ya. Jadi DXY naik sampai 108 aja ini Bitcoin udah pasti bakalan turun teman. Dan persis hari ini kalian bisa perhatikan kita baru aja breakout dari pattern ini teman. Jadi ini kalian wajib hati-hati juga teman ya kalau misalkan kalian pengen ngelong Bitcoin gitu ya. Karena gue juga nggak ngelong gitu. Gue nggak bilang pasti akan menuju ke level 18.000 gitu ya. Tetapi gue akan nge-short ketika dia menyentuh area level 18.000 tersebut. Karena ada big resist juga di sana ya. Menurut gue ya meskipun dia bakalan menuju ke level next resist yaitu di 19.6, ini kita lihat dari garis pandang yang lain teman. Kalau ini kan yang garis 6 bulan yang gue gambarin, terus ini kita bisa draw satu line juga dari tanggal dari bulan Agustus, abis itu ini touch di bulan November, dan kalau misalnya ini touch lagi di bulan Desember nanti ya teman ya, ini maka dia akan menuju ke level 19.600. Ini juga bisa menjadi titik resist berikutnya untuk Bitcoin ya. Ini ngomongin entah 1 sampai 2 minggu lagi lah, cuman kan resist yang kita lihat ada di depan mata ini ada di level 18.000 gitu ya. Dan ini ya kita nggak tahu ini bakalan tersentuh atau tidak. Kalau tersentuh gua short, kalau nggak gua nggak akan ngelong dari level saat ini juga.
Karena memang kita lihat saat ini kita ngelihat ada bear div namanya bearish divergence. Selain itu kita juga lihat bahwa di XY cenderung membentuk pola falling wedge saat ini, dan ending dari pola falling wedge ini adalah breakout ke atas, di mana kalau misalnya dia breakout maka ini akan membawa dampak harga negatif pada Bitcoin. Jadi itu yang pengen gue infoin untuk saat ini aja ya. Jadi menurut gue kalian wajib hati-hati untuk trading saat ini. Ya menurut gue kalau misalnya dia konfirmasi break dari support yang satu ini ya, ini berarti memang udah terkonfirmasi bahwa di XY akan mantul ke atas, dan ya kita memang bakalan break dari pattern ini, dan memang local topnya adalah di level 17.400 dan bukan di level 18.000. Itu aja yang pengen gue infoin untuk saat ini. Sekali lagi ini hanyalah menurut pendapat pribadi gue sendiri, dan ini hanyalah trading strategi gue, jadi jangan ikut-ikutan, selalu memiliki trading plan kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.